Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Dani Rahadian Bayu Aji. Saat ini saya menjabat sebagai pengelola pemelihara jalan dan jembatan di UPTD Wilayah Pelayanan 4 pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat. Jabatan yang dituju sebagai penata kelola jalan jembatan ahli pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Pagi. Silakan dulu pada nih. Izin, Pak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini saya mau laporan progres harian pekerjaan di ruas jalan Tikajang Pamungpek yang berhubungan dengan paket pekerjaan berkala jalan Tikajang Pamungpek. Oh iya. Terus gimana progres untuk bulan ini? Alhamdulillah, Pak, untuk progres bulan ini sesuai ini kita rekap dari request, kemudian laporan harian, kemudian dituangkan kembali rekap dari laporan harian ke laporan mingguan, kemudian ke laporan bulanan. Alhamdulillah progres hari ini sesuai dengan rencana kerja kita di lapangan, Pak. Oh, berarti tidak ada deviasi minus ya? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Oke. Terus kendala apa di lapangan? Kendala mungkin karena sekarang musim hujan, Pak, ada sebagian pekerjaan yang terhambat, tapi tidak terhambat dari sampai 1 hari. Alhamdulillah semua pekerjaan berjalan lancar. Alhamdulillah. Semoga progresnya cepat naik lagi dan pekerjaan bisa selesai tepat pada waktunya. Ya, Pak, siap, mangga, Pak. Oke, terima kasih Pak Dani. Sama-sama. Kalau laporannya gimana? Buat saya atau mau Ini laporan sebagian ada yang buat Bapak di tanda tangan Bapak, sebagian lagi yang saya bawa buat kalau nanti arsip di kantor, Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Dani. Nanti saya periksa dulu ya. Ya, mangga, Pak. Oke, terima kasih. Sudah. Ya, itu Ada aja. lagi yang disampaikan? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Oke, terima kasih. Enggak, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan. Definisi daripada laporan harian yaitu setiap kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu di laporan harian. Laporan harian berisi mulai dari nomor urut, hari dan tanggal pada waktu pelaksanaan pekerjaan, kemudian penyedia jasa, pengawasan teknis, nomor dan tanggal kontrak, nomor dan tanggal SPMK. Dari laporan harian tersebut ada beberapa format yang harus kita isi, yaitu mulai dari pekerjaan. Pekerjaan berupa jenis pekerjaan, volume pekerjaan, kemudian lokasi pekerjaan. Kemudian di format B kita harus mengisi tiba atau mutasi peralatan dan bahan konstruksi pokok. Jenis mulai dari jenis peralatan dan bahan, kemudian volumenya, kemudian lokasi asal. Lokasi asal contohnya gini, peralatan, kalau misalkan peralatan itu dari gudang atau bahan dari toko, kemudian lokasi tujuan yaitu lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian pemakaian peralatan, jenis peralatannya apa saja, jumlahnya berapa, kemudian lokasinya di mana, otomatis itu di lokasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Kemudian nomor peralatan tersebut, kemudian jenis peralatan, idal itu yaitu peralatan yang tetap yang senantiasa berada di lapangan. Kemudian keterangan apakala itu dirusak atau bisa dipakai. Kemudian di kolom berikutnya yaitu ada personil lapangan. Personil lapangan bisa diisi oleh petugas di lapangan, contohnya pelaksana, kemudian mandor, kemudian pekerja, jumlahnya berapa, dan lokasi pekerjaan di mana.
Di kolom berikutnya, di kolom E, itu ada cuaca. Cuaca ini sangat penting karena ketika ada satu pekerjaan di lokasi pekerjaan tersebut, kemudian cuacanya hujan, itu akan menjadi pertimbangan ketika pekerjaan tersebut ada kendala, kemudian kenapa progresnya tidak tercapai karena cuaca hujan. Kemudian itu merupakan tanggung jawab kontraktor. Kemudian akibat keterlambatan pekerjaan itu jadi lebih jelas karena cuaca di lapangan hujan. Kemudian di sini juga ada usul, pengajuan, saran, instruksi, kesepakatan, dan laporan. Dari penyedia jasa, misalkan usul pekerjaannya apa. Dari pengawasan teknis, usul pekerjaannya apa. Kemudian direksi pekerjaan, ada saran atau usul. Kemudian ada kesepakatan dan kemudian pembuatan laporan yang akan semuanya ditandatangan dari laporan harian ini. Siapa yang membuat itu penyedia jasa, kemudian diperiksa oleh direksi teknis atau konsultan pengawas, kemudian disetujui oleh direksi lapangan. Kemudian beralih kita ke laporan mingguan. Laporan mingguan ini rekapitulasi dari laporan-laporan harian yang dikerjakan di lapangan. Pengisiannya sama, mulai dari paket pekerjaan, lokasi pekerjaan, nomor kontrak, tanggal kontrak, nomor kontrak adendum kalau ada, kemudian nilai kontrak, konsultan supervisi, dan penyedia jasa. Bulannya, yaitu bulan yang sedang dikerjakan. Minggunya, rekapitulasi dari laporan harian di minggu pertama, atau minggu kedua, kemudian periode keberapa. Judul dari pekerjaan yang dilaporkan sama dari rekap dari laporan harian, kemudian dituangkan di laporan mingguan berupa judul kegiatan, volume awal sampai bobot. Kemudian di kemajuan pekerjaannya juga sama, mulai dari minggu yang lalu atau minggu ini, kemudian sampai dengan minggu ini jumlahnya antara nilai yang ada di judul kegiatan dengan pengurangan bobot ini. Kemudian presentasi dari pekerjaan tersebut, mulai dari item pekerjaan, kemudian seluruh pekerjaan adalah penghitungan dari laporan kemajuan pekerjaan di minggu tersebut. Nah, ini juga ada totalnya berapa, kemudian realisasi pekerjaan yang sudah dikerjakan berapa, rencananya di berapa, kemudian deviasinya itu ada di nilai berapa. Kemudian dari semua keseluruhan laporan mingguan tetap ada penandatanganan atau diketahui, dibuat, diperiksa, dan disetujui oleh ketiga belah pihak. Kemudian lanjut kita ke laporan bulanan. Laporan bulanan adalah rangkuman atau rekapitulasi dari laporan setiap minggunya. Isinya mungkin sama, jelas sama, laporan dari laporan mingguan. Kemudian dituangkan volumenya, setiap perkiraan volume pekerjaan, mulai harga satuan, jumlah harga, bobot dari pekerjaan, setiap pekerjaan di bulan ini. Kemudian kemajuan pekerjaannya jelas nanti bakal terlihat di presentasi penyelesaian pekerjaan, bobot, volume di bulan ini, presentasi penyelesaian pekerjaan, kemudian bobot presentasi dari setiap pekerjaan di bulan tersebut. Kemudian sampai bulan ini nanti terlihat untuk pelaporan juga, ketika bobotnya sudah berapa nanti berpengaruh terhadap termin pekerjaan tersebut, yang nanti bisa dilihat dari rencana pekerjaan di bulan ini berapa, kemudian realisasinya berapa, deviasinya nanti berapa, bisa kelihatan. Nanti kemudian ditandatangan oleh penyedia jasa, diperiksa oleh direksi teknis konsultan pengawas, disetujui oleh pengguna jasa. Demikian, mudah-mudahan dapat dipengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak-bapak sekalian yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan penjelasan terkait pekerjaan jalan untuk paket pemeliharaan berkala jalan ruas jalan Cikajang Pamengpek. Masa pelaksanaan
paket tersebut di 120 hari kalender. Kemudian lokasi pekerjaan di Kabupaten Garut, ruas jalan Cikajang Pamengpeuk dari kilometer awal, kilometer Bandung 106 plus 420, kemudian kilometer akhir di kilometer Bandung 111 plus 420. Panjang penanganan 5 kilometer, kemudian lebar jalan rata-rata di 5,5 meter. Jenis pekerjaan, jenis perkerasan, maaf, itu perkerasan lentur. Kemudian lingkup pekerjaan utama yaitu laston aus ACBC dan laston lapis antara ACBC. Gambar tipikal seperti yang bapak-bapak ketahui, di situ ada gambar tipikal penanganan yang merupakan gambar existing. Kondisi existing saat ini masih kondisi hot mix, tapi umur teknis jalan memang sudah tidak memadai. Kemudian secara umum jalan ini dapat dilalui roda 4 dan roda 2, cuman di beberapa titik ada memiliki keterbatasan akses yang saat musim hujan karena dekat pemukiman penduduk. Kemudian perhatian terhadap aspek sosial dan keselamatan kerja menjadi sangat penting. Lingkup pekerjaan meliputi pembersihan dan persiapan lahan perkerasan jalan, baik dengan agregat, aspal, serta pembangunan drainase dan pelengkap jalan seperti marka jalan. Potensi kendala di lapangan, ada beberapa kendala yang harus diantisipasi, antara lain potensi cuaca ekstrim, kemudian aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, dan genangan air di saat musim hujan. Pada dokumen pengadaan, kami juga telah menyiapkan berbagai dokumen pendukung selain BOQ seperti gambar rencana teknis, dokumentasi, peta lokasi, kemudian peta lokasi pekerjaan, dan yang lainnya. Kami sangat menyarankan kepada seluruh peserta untuk melakukan survei lapangan secara langsung sebelum menyusun penawaran. Survei dapat dilakukan 1 hari setelah unleashing ini dilaksanakan, dan surat pengantar dapat diambil di sekretariat atau melalui sistem. Demikian penjelasan teknis yang dapat kami sampaikan. Setelah ini akan dibuka sesi tanya jawab, dan seluruh pertanyaan akan dituangkan dalam berita acara penjelasan setelah acara unleashing ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada rapat kali ini kita akan membahas perhitungan kuantitas pekerjaan lapisan perkerasan beraspal atau hot mix. Sebelum ke topik pembahasan, terlebih dahulu kita sepakati dulu tata cara pengujian benda uji, hasil pengambilan benda uji atau coring di lapangan. Kemudian tata cara pengukuran ketebalannya. Mungkin dari bapak-bapak, kalau misalkan ada usulan, mangga dipersilakan. Dilanjutkan saja, Pak. Dilanjut nanti aja ya, setelah ini kita jelaskan dulu. Baik, kalau begitu untuk pengujian sampel kita mengacu kepada spesifikasi umum 2018 revisi 2 ya bapak-bapak ya, di mana benda uji diambil 2 titik per penampang melintang dalam satu lajur secara acak, dan jarak antara penampang melintang tidak lebih dari 100 meter. Jadi jarak antara penampang yang melintang jangan lebih dari 100 meter. Untuk jaraknya nanti kita sepakati ya pada saat kita melakukan pengujian. Oke bapak-bapak, ini ada contoh benda uji yang kita ambil dari paket tahun kemarin. Dan ini benda uji ini nanti kita kasih tanda dulu, kasih tanda di mana STA-nya, di posisinya sebelah mana, atau di ini ada R berarti di posisi kanan, ada center line, ada L di left. Kita
kasih tanda dengan STA. Misalkan ini di 5.000 plus 100. Kemudian kasih tanda 4. 4 tanda ini kita jadi bahan acuan nanti untuk pengukuran. Kita contoh ini mengukur dari satu sisi berapa, kemudian sisi yang lainnya berapa, kemudian sisi satunya lagi berapa. Semua ini dicatat dalam nanti ada format terlampir ya. Ada formatnya khusus nanti dicatat. Kemudian setelah kita ambil 4 titik ini baru nanti kelihatan untuk rata-rata ketebalan dari benda uji ini. Demikian Bapak-bapak, ada pertanyaan? Cukup Pak, cukup. Ya, terima kasih. Mungkin seperti itu. Ada lagi yang perlu disampaikan atau ditanyakan? Udah cukup Pak. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Demikian saya jelaskan tadi tata cara untuk pengujian benda uji yang kita ambil hasil coring di lapangan. Mungkin setelah rapat ini kita akan merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang akan kita laksanakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih bapak-bapak, ada WA masuk nih dari teman kita, mitra kita di luar nih, ngirim foto WA mau ngirim parcel titipan dari bosnya mungkin ya. Nah ini nih yang kayak begini karena mungkin mereka sudah ngerasa dibantu tapi jadi bingung bagi kitanya gitu. Oh iya, itu jadi kebiasaan gitu ya, seolah-olah kita itu harus dibayar setelah apa yang sedang kita kerjakan. Padahal itu sudah menjadi tugas kita kan. Tuh. Dan repotnya ketika kita nerima bisa dianggap ada hubungan khusus. Besok-besok minta diprioritaskan lah, minta dibantu bocoran lah, bahaya. Saya pernah Pak, ada yang datang ke rumah membawa barang. Katanya kalau nolak malu. Saya yang malu Pak, nggak enak. Udah saya suruh pulang lagi Pak. Nah yang kayak gitu, yang suka jadi bingung dan susah. Kadang apa ya, mungkin niatnya baik, tapi bagi kita bisa berdampak yang sangat negatif. Jadi sekali kita terima, nanti persepsi mereka yang berbeda. Enggak, itu dia. Saya sebagai PPK sering sekali diiming-imingi bonus yang di luar sistem itu. Saya bilang, saya kerja karena kewajiban, bukan karena ketidakseimbangan. Biar gak ada beban moral lah, apalagi yang ke hukum. Yang paling menakutkan, budaya itu bisa tidak diketahui oleh staff. Mereka melihat kita menerima, bisa-bisa mereka ikut. Lama-lama satu kantor jadi pesimis, hancur pusatnya. Makanya penting banget kita jaga integritas di lapangan. Kodenya nyata Pak. Ada yang ngajak makan, kasih uang transport, bahkan ada yang nawarin jalan-jalan. Udah, nggak usah itu. Udah saya bilang terima kasih aja Pak. Ya semuanya mungkin termasuk gratifikasi ya, yang dilarang bagi kita sebagai ASN. Kita harus lebih berhati-hati terhadap hal itu karena akan melanggar undang-undang. Bukan hanya kena sanksi, Betul. masuk KUHP pidana. Saya juga sering bilang sih ke tim saya, bukan masalah besar atau kecil suatu pemberian, tapi prinsipnya. Kalau kita longgar hari ini, besok-besok kita tidak tahu bakal sampai mana itu. Ya. Kalau udah kadung terima gimana? Bingung juga. Yang saya tahu, hal itu harus segera melaporkan ke KPK maksimal 30 hari. Ada jalurnya. Yang penting kita berusaha untuk terbuka dan jujur. Itu jauh lebih baik daripada kita hanya diam-diam. Benar Pak. Dan kalau kita saling jaga, saling mengingatkan, insya Allah Pak, kita bisa jadi contoh buat teman-teman PNS kita ke depan untuk kerja bersih, kerja profesional Pak. Karena
pada akhirnya integritas itu bukan soal image, tapi soal pilihan. Pilihan buat tetap lurus meski ada jalan pintas. Dan pilihan buat jaga nama baik, bukan karena untuk diri sendiri, tapi juga keluarga dan lembaga yang tempat kita bekerja itu. Maka dari itu, nih teman-teman, bapak-bapak, kita sebagai ASN nggak butuh hadiah. Kita membutuhkan komitmen dan konsistensi. Ya betul-betul. Jujur, Bersih, Profesional. Akuntabel. istimewa.